Kota Metro menuju Metro Emas tahun 2037, capaian Indonesia Emas tahun 2045. Kota Metro merupakan bagian dari 15 kabupaten kota di Provinsi Lampung dengan luas wilayah 21 km 20,2% luas Lampung yang terdiri dari 5 kecamatan dan 22 kelurahan. Jumlah penduduk 174,216 jiwa dengan jumlah KK 54.828 serta angka dependensi rasio 42,32%, Kota Metro memasuki bonus demografi. Berdasarkan skenario optimis, jumlah penduduk Indonesia diperkirakan sebesar 329,13 juta pada tahun 2045 dan mencapai 337,99 juta pada tahun 2050. Jumlah penduduk yang besar tersebut dapat dipertahankan dengan menjaga tingkat kelahiran pada replacement rate dan angka total fertility rate (TFR) dijaga konstan setelah mencapai 2,0. Pengendalian kuantitas penduduk menuju skenario optimis berimplikasi pada perubahan struktur penduduk di masa depan, antara lain 1. Bertambahnya jumlah penduduk produktif hingga tahun 2050. 2. Penurunan penduduk usia muda yang lebih lambat namun tetap meningkat setelah TFR berhasil ditahan. 3. Peningkatan usia harapan hidup UHH yang berdampak pada peningkatan proporsi penduduk lanjut usia 20% lebih banyak pada tahun 2045. Kota Metro masuk dalam level tinggi pembangunan dengan angka kemiskinan rendah di Provinsi Lampung. Indeks Pembangunan Manusia Indonesia (IPM) menempati urutan ke-130 dari 199 negara WHO. Kota Metro masuk dalam level tinggi dalam Indeks Pembangunan Manusia bersama Kota Bandar Lampung dari 15 kabupaten kota dengan IPM 77,89 di tahun 2022 dengan komposisi umur harapan hidup UHH sebesar 81,88 tahun yang artinya setiap bayi yang terlahir di Metro mempunyai kesempatan untuk hidup sampai 72 tahun. Ruang-ruang di kota yang tidak luas ini ternyata banyak memberikan ruang publik yang cukup, hanya sayang belum semua dirawat dengan berbasis budaya berpikir yang membumi. Pembangunan berkelanjutan hakikatnya adalah pembangunan yang didasarkan akan kebutuhan masyarakat untuk minimal pemenuhan kebutuhan dasarnya, dan itu akan ada bila dilakukan oleh masyarakat bersama pemerintah dalam sinergisitas secara holistis, realistis, komprehensif dan CEAE cerdas cermat. 4. Responsif, ilmu iman ikhlas, amanah. Perlu menerapkan saripati dari 17 goals dan 169 elemen dari SDGs dalam pembangunan berkelanjutan yang setelah kita hayati saripati itu adalah pembangunan SDM dan lingkungan berkelanjutan sebagai investasi terbesar dalam memelihara kehidupan bumi yang menandakan sebuah langkah besar menuju pengakuan terhadap kekuatan transformatif urbanisasi untuk pembangunan dan peran pemimpin-pemimpin daerah untuk mendorong perubahan global secara bottom-up. Kota Metro dengan genetiknya yang baik tentu dapat mencapai sebagai kota yang berpredikat segala-galanya dalam Metro Emas tahun 2037.
Kota Binjai merupakan salah satu kota yang terletak di Provinsi Sumatera Utara yang dulunya merupakan ibu kota dari Kabupaten Langkat. Binjai terletak 22 km di sebelah barat ibu kota Provinsi Sumatera Utara, yaitu Kota Medan. Tepatnya berbatasan langsung dengan Kabupaten Langkat, serta Kabupaten Deli Serdang membuat kota ini dapat dengan cepat memacu laju pertumbuhan pembangunan yang mendukung pertumbuhan ekonominya. Hal ini ditunjukkan dengan adanya peningkatan pembangunan infrastruktur dan pelayanan kepada masyarakatnya. Kota Binjai yang menobatkan sebagai kota jasa, perindustrian, perdagangan dan pemukiman telah berupaya meningkatkan laju pertumbuhan pendapatan domestik regional bruto PDRB Kota Binjai atas dasar harga berlaku dari tahun ke tahun. Kota Binjai yang dihubungkan oleh jalan raya lintas Sumatera yang menghubungkan antara Medan dan Banda Aceh ini memiliki sejarah yang cukup panjang. Pada zaman dahulu, Kota Binjai merupakan tempat persinggahan dan tempat para pedagang untuk melakukan sistem barter dengan warga dari daerah lain. Merujuk dari beberapa referensi, asal-muasal kata Binjai merupakan kata baku dari istilah Binjai yang merupakan makna dari kata ban dan ijin yang dalam bahasa Kara artinya bermalam di sini. Pada awal terbentuknya wilayah Binjai, kota ini merupakan tempat berkumpulnya para pedagang dari dataran tinggi Kara dan pedagang dari Langkat untuk menukarkan barang yang mereka punya. Dan di Binjai inilah mereka harus bermalam dan kembali melakukan perjalanan panjang menuju daerah mereka lagi. Untuk itulah mereka menamai kampung Binjai karena jarak tempuh yang cukup jauh membuat mereka harus bermalam di tempat itu ketika mereka baru melakukan. Kota Binjai memang terletak di daerah yang sangat strategis karena merupakan pintu gerbang Kota Medan menuju ke Provinsi Aceh. Selain itu, kota asli ini juga dikelilingi oleh 3 kabupaten dan kota sekaligus. Sehingga Kota Binjai bisa menjadi kota transit yang tepat untuk beristirahat atau menyapa saudara yang ada di Kota Binjai. Ada cerita dari versi lain yang menceritakan bahwa Kota Binjai berasal dari sebuah kampung kecil di pinggir sungai Binjai. Pada upacara adat dalam rangka pembukaan kampung tersebut diadakan pada sebuah pohon yang memiliki batang besar yang berdiri kokoh di pinggir sungai Binjai. Sekitar pohon Binjai yang besar itulah, kemudian dibangun beberapa rumah yang lama-kelamaan menjadi besar dan iwas yang akhirnya berkembang menjadi bandar atau pelabuhan yang ramai didatangi oleh tongkang-tongkang yang datang dari Stabat, Tanjung Pura, dan juga dari Selat Malaka. Kemudian, nama pohon Binjai itulah yang akhirnya melekat menjadi nama Kota Binjai. Konon pohon Binjai ini adalah sebangsa pohon embacan dan istilahnya berasal dari bahasa Kara. Kota Binjai dahulunya terletak di antara 2 kerajaan besar, yaitu Kesultanan Deli dan Kerajaan Langkat. Inilah yang membuat Kota Binjai menjadi kota yang didominasi oleh suku Melayu. Dalam sistem perkotaan nasional, Kota Binjai ditetapkan sebagai pusat kegiatan nasional PKE. Kota Binjai juga termasuk ke dalam kawasan strategis nasional perkotaan Mebidangro Kota Medan Kota Binjai Kabupaten Deli Serdang Kabupaten Karo. Metropolitan Mebidangro berada di posisi strategis jalur International Shipping Conference, sehingga keberadaannya dapat menjadi pintu bagi pengembangan kegiatan ekonomi di Provinsi Sumatera Utara, DE Nanggu Aceh Darussalam, dan Sumatera Barat.